Sehat selalu ya Bu April dan Bu Fitri ya. Terima kasih sebelumnya sudah mengikuti Zoom meeting yang saya selenggarakan. Di sini saya akan mengimbaskan dari apa yang saya pelajari di Kemdikbud kemarin berkaitan dengan guru belajar seri AKM. Nah, kita hari ini akan mengenal sekilas tentang AKM supaya kita sebagai guru kelas 8 itu juga nanti semakin familiar dengan AKM. Nah, untuk menyingkat waktu, ini langsung saja nggih, saya akan langsung share PowerPoint. Di sini nanti akan kita lihat bersama-sama terkait dengan apa itu AKM. Ya, sudah bisa dilihat nggih? Ya, ini saya akan menjelaskan apa itu AKM. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pada tahun ini akan mulai dilaksanakan AKM. Nah, AKM itu sebenarnya apa? Nah, itu bisa dilihat seperti ini, ya. Jadi, AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum itu merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa yang mampu untuk mengembangkan kapasitas dirinya dalam berpartisipasi positif pada masyarakat. Nah, AKM itu sendiri nanti terdiri atas ada dua ya yang diukur. Yang pertama adalah literasi membaca dan yang kedua adalah numerasi. Lalu apa yang membedakan antara keduanya? Nah, sekarang kita lihat bersama-sama literasi membaca. Jadi pada konten literasi membaca itu menunjukkan jenis teks yang digunakan. Nah, dalam hal ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu teks informasi dan juga teks fiksi. Nah, kemudian untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di bagan seperti ini. Jadi ini adalah komponen AKM literasi membaca. Bu Fitri dan Bu April bisa melihat di sini. Ini ada kontennya, kemudian ada proses kognitifnya, kemudian ada konteksnya. Nah, konten di dalam literasi membaca ini nanti ada dua. Yang pertama adalah teks informasi dan yang kedua adalah teks fiksi. Nah, ini bisa dibaca lebih lanjut oleh Bu April dan Bu Fitri di sini. Kemudian ada proses kognitif yang nanti akan dipakai oleh siswa di dalam pembelajaran itu. Yang pertama adalah menemukan informasi. Ini mencakup ada mencari, mengakses, menemukan informasi tersurat dari wacana seperti itu ya. Kemudian ada interpretasi dan juga integrasi. Berikutnya ada evaluasi dan juga refleksi. Nah, kemudian untuk konteksnya sendiri itu nanti personal itu berkaitan dengan kepentingan diri sendiri secara pribadi. Kemudian ada sosial budaya itu berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya dan isu kemasyarakatan. Kemudian ada scientific berkaitan dengan isu, aktivitas serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Nah, ini adalah komponen dalam literasi membaca. Jadi nanti dalam AKM itu yang pertama itu memuat literasi membaca. Nah, untuk jenjang SMP sendiri itu di dalam literasi membaca nanti akan dikenal dua level pembelajaran. Nah, level pembelajaran yang pertama itu untuk kelas 7 dan kelas 8. Jadi siswa itu nanti akan menemukan informasi dengan cara mengakses dan mencari informasi dalam teks. Selain itu siswa juga akan memahami teks secara literal, kemudian menyusun inferensi, membuat koneksi dengan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak gitu. Jadi nanti siswa juga akan mengevaluasi, merefleksi dengan menilai format penyajian di dalam teks. Itu untuk jenjang kelas 7 dan kelas 8. Nah, nanti bagi Bu April dan juga Bu Fitri karena juga mengajar di kelas 7 dan 8, ini nanti bisa dicermati untuk level yang pertama di dalam literasi membaca sendiri. Gitu ya. Kemudian untuk yang kedua itu level pembelajaran 2 itu nanti dikhususkan bagi kelas 9 kalau di SMP ya dan kelas 10 nanti kalau sudah di SMA. Ini sama dengan level pembelajaran 1, siswa juga akan belajar sesuai dengan tingkat kognitif pada literasi membaca. Hanya saja yang membedakan itu nanti akan menggunakan konten yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Jadi nanti pastinya jenjang karena sudah kelas 7 dan kelas 8 itu tentu berbeda dengan kelas 9 dan kelas 10. Nah, itu untuk literasi membaca. Kemudian yang kedua itu adalah numerasi. Nah, di dalam AKM itu nanti selain literasi membaca juga ada numerasi. Nah, konten di dalam numerasi ini dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu bilangan, pengukuran dan geometri, kemudian data dan ketidakpastian, serta aljabar. Nah, kemudian
tingkat proses kognitif itu nanti menunjukkan proses berpikir yang dituntut atau diperlukan untuk dapat menyelesaikan masalah atau soal. Pada numerasi ini nanti, ketiga level tersebut adalah pemahaman, penerapan, dan juga penalaran. Sedangkan konteks menunjukkan aspek kehidupan atau situasi konten yang digunakan. Nah, konteks dalam AKM itu nanti dibedakan menjadi 3, yaitu personal, sosial budaya, dan saintifik. Ini juga sama dengan yang literasi membaca tadi ya, Bu April dan Bu Fitri. Nah, ini kalau tadi pada literasi membaca, itu ada 2 level. Sementara jika untuk numerasi, ini pada jenjang SMP atau MTS, ini nanti hanya terdapat 1 level pembelajaran dengan mempelajari 4 konten pembelajaran, yakni bilangan, geometri dan pengukuran, aljabar, dan data ketidakpastian. Seperti itu ya, kurang lebihnya nanti bisa dibaca lebih lanjut. Nah, untuk tahap lanjutan setelah pelaksanaan asesmen kompetensi minimum adalah tahap pelaporan hasil asesmen. Nah, sesuai dengan tujuannya, asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi dasar siswa berupa kompetensi literasi membaca dan numerasi. Nah, kemudian dari laporan hasil asesmen kompetensi tersebut, satuan pendidikan dapat melihat tingkat penguasaan kompetensi siswanya. Penguasaan kompetensi literasi dan membaca atau numerasi ini nanti dikategorikan dalam 4 tingkatan. Nah, ini ya, bisa Bu Fitri dan Bu April lihat di sini untuk literasi membaca sendiri, ini nanti hasil AKM-nya jika kita melaporkan itu nanti ada dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah perlu intervensi khusus, itu ada detailnya ya, yaitu jika murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada di dalam teks. Itu nanti dikelompokkan ke dalam perlu intervensi khusus. Sementara nanti tingkatan di atasnya, tingkatan dasar, itu murid sudah mampu menemukan dan mengambil informasi secara eksplisit di dalam teks dan membuat interpretasi sederhana. Kemudian masuk dalam kelompok yang cakap, itu nanti jika murid itu mampu membuat interpretasi dari informasi implisit yang ada di dalam teks, kemudian sudah mulai mampu untuk membuat simpulan dan hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Nah, kemudian dikategorikan sebagai mahir itu jika murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersifat reflektif. Jadi ini dari tingkatan yang dasar itu yang perlu intervensi khusus itu kita memang perlu perhatian tersendiri ya, sebagai guru kita harus memperhatikan bagaimana nanti kelompok yang ada di dalam kelas kita gitu ya. Nah, ini hampir sama dengan yang literasi membaca. Pada numerasi juga sama, nanti ada 4 kelompok dan detailnya juga hampir sama dengan yang tadi. Nah, ini kita sebagai guru saat ini memang menghadapi AKM ini memang suatu hal yang baru, tapi kita juga sebagai guru harus siap untuk menghadapi AKM yang tentunya mau tidak mau ini dituntut untuk segera dilaksanakan ya. Nah, kemudian Bu April dan Bu Fitri, kita sebagai guru ini kita harus mengenal tantangan. Nah, tantangan pembelajaran berbasis kompetensi bagi guru antara lain adalah kemampuan untuk mengidentifikasi tahapan kompetensi dasar siswa termasuk literasi dan numerasi. Namun, laporan hasil AKM nanti dapat membantu memetakan tahapan kompetensi siswa. Itu ya, jadi hasil AKM-nya itu nanti bisa kita gunakan untuk memperbaiki proses di dalam pembelajaran kita. Kurangnya itu bagaimana? Seperti itu. Nah, ini Bu Fitri dan Bu April bisa melihat di sini, ini ada perbedaan antara pembelajaran berbasis kompetensi dengan pembelajaran berbasis konten. Kalau selama ini kita melakukan pembelajaran kepada siswa itu pembelajaran berbasis konten ya. Jadi kenapa berbasis konten? Karena yang pertama tentunya kita ketika di kelas itu otomatis siswa kan akan berpusat pada materi pembelajaran. Nah, kemudian belajar untuk cakupan materi, kemudian menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, kemudian pembelajarannya kurang terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa itu ya. Nah, kemudian orientasi pada akhir nilai itu pada pembelajaran konten yang biasanya selama ini kita laksanakan. Namun di dalam AKM nanti tentunya pembelajaran itu tidak lagi berbasis pada konten, tetapi berbasis pada kompetensi atau kemampuan dari setiap individu siswa itu sendiri. Nah, bisa dilihat di sini perbedaannya itu berpusat pada kebutuhan belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, kemudian menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, kemudian pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa,
dan orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Jadi kita mengukur siswa itu mampu tidak lagi berdasarkan pada nilai akhir yang dicapai oleh siswa, tetapi berdasarkan pada proses yang telah dilaksanakan selama pembelajaran. Sampai di sini apakah bisa dipahami Bu April dan Bu Fitri? Bisa ya. Ya, kalau sudah kita akan melanjutkan. Kita nanti akan sampai pada asesmen nasional. Nah, asesmen nasional yang nanti akan dilaksanakan itu ada kriteria peserta yang akan digunakan di dalam asesmen nasional. Yang pertama itu nanti seluruh satuan pendidikan, baik itu SD, terus SMP maupun SMA. Nah, tetapi ini tidak untuk semua murid ya, hanya bersifat pemilihan sampel yang dilakukan secara acak saja. Nah, kemudian nanti akan diambil kelas 5 untuk SD, kemudian untuk SMP itu nanti diambil kelas 8, dan untuk SMA itu nanti diambil kelas 11. Nah, setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, kemudian tes literasi numerasi, kemudian ada survei karakter, dan juga survei lingkungan belajar. Nah, seperti ini ya untuk kriteria pesertanya ya, Bu April dan Bu Fitri bisa melihat di sini. Nah, kemudian untuk bentuk soal asesmen AKM itu nanti bisa terdiri atas pilihan ganda. Jadi tidak semuanya harus pilihan ganda, tapi nanti bisa campuran juga dengan pilihan ganda kompleks. Kemudian bisa menjodohkan, bisa isian singkat maupun uraian. Jadi nanti dalam satu soal itu campuran dari beberapa pilihan seperti ini ya. Jadi tidak semuanya itu harus pilihan ganda seperti itu. Nah, kemudian untuk murid kelas 5 nanti akan mengerjakan 30 butir soal, kemudian 30 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi dan 30 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca. Dan untuk SMP itu nanti yang kelas 8 dan 9 akan mengerjakan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi literasi membaca dan 36 butir soal untuk mengukur kompetensi numerasi. Kurang lebih seperti itu materi yang saya paparkan, Bu April dan Bu Fitri. Semoga ini bisa memberikan gambaran kepada Bu April dan Bu Fitri, juga saya sendiri, karena AKM ini tentunya sesuatu yang baru dan kita memang dituntut untuk bisa segera melaksanakannya. Kurang lebih seperti itu Bu April dan Bu Fitri. Mungkin untuk saat ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya yang sudah mengikuti Zoom pada kesempatan hari ini dengan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.